Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulai Tarifia dari Prodi FIK D3 TLM. Di sini saya menceritakan tentang esai saya yang bertema virus corona. Virus con dengan judul Awal Mula COVID-19, mengidentifikasi kembali apa itu virus corona. Semenjak akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah wabah virus terbaru yang berasal dari Wuhan, China. Virus tersebut dikatakan cukup berbahaya dan penyebarannya begitu cepat. Pandemi ini sendiri merupakan penyebaran penyakit atau virus baru yang telah menyebar ke seluruh dunia sehingga memengaruhi banyak orang. Menurut Nugroho 2020, WHO mengungkapkan bahwa COVID-19 menjadi nama resmi untuk corona, virus yang diidentifikasi di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Pengumuman tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss. Beliau menjelaskan bahwa asal-usul nama tersebut yaitu CO berarti corona, V berarti virus, dan D berarti disease. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Aditya Susilo DKK 2020-45 sampai 67, virus ini bermula pada pertengahan Desember 2019. Ketika itu ditemukan sebuah kasus pneumonia misterius yang mana pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Kasus pertama terkait dengan pasar binatang di Wuhan memasuki tanggal 18 sampai 29 Desember 2019. Terdapat 5 pasien yang dirawat dengan acute respiratory distress syndrome yang dimaksud RDS. Kasus tersebut semakin bertambah semenjak tanggal 31 Desember sehingga 3 Januari 2020 mengungkapkan bahwa 4 kasus baru yang dan mulai menyebar hingga ke beberapa negara tetangga seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Mulai sejak itu penyebaran virus corona tersebut berlanjut hingga menyebar ke penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kasus pertama di Indonesia membuat masyarakat menjadi panik dan menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi. Virus dapat menyebar melalui beberapa media seperti udara, air, dan benda-benda yang berinteraksi dengan suatu virus, yaitu saat ini dunia sedang dilanda virus menular yang cukup berbahaya dan penyebarannya sangat cepat. COVID-19 virus ini tidak hanya berhenti di daerah asalnya yaitu Cina, tapi virus ini menyebar hingga penjuru dunia sehingga disebut pandemi COVID-19. Tak terkecuali di Indonesia. Indonesia menjadi negara positif virus corona ketika warga Depok yang tertular oleh rekannya sendiri yang merupakan warga negara Jepang. Warga Depok itu adalah seorang wanita yang berusia 31 tahun. Tak lama kemudian menular kepada ibunya yang berusia 64 tahun. Semenjak kejadian itu, kasus tersebut menjadi gempar di seluruh Indonesia, terutama Pulau Jawa. Ketika pemerintah akan mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang kala itu merupakan warga Depok yang baru saja berkontak langsung dengan warga negara Jepang, maka berakibat pada kepanikan seluruh masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Indonesia belum mendapatkan informasi tentang virus corona yang secara menyeluruh. Dengan demikian, menyebabkan terjadi beberapa masalah di sosial awal pengumuman kasus tersebut, seperti panic buying. Masyarakat wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyerbu pasar-pasar untuk mendapatkan bahan baku, makanan dan rumah tangga agar mereka dapat mengurangi berpergian. Dengan kata lain, mereka menimbun bahan dan alat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dengan adanya panic buying, mereka tidak tanggung-tanggung membeli bahan-bahan dengan jumlah yang banyak sehingga menyebabkan kelangkaan dan naiknya bahan baku. Menurut Audina 2020, ada beberapa hal yang mengurangi dampak dari panic buying. Pertama, dengan melakukan smart buying, yaitu membeli bahan
dan alat-alat yang lebih diperlukan daripada memborong semua barang secara serentak. Kedua, jangan langsung panik terhadap pemberitaan di media. Ketika mendapatkan pemberitaan, sebaiknya segera tenang dan mencari sumber informasi yang terpercaya. Dengan demikian, kita harus tetap peduli dengan sesama, mengingatkan yang membutuhkan barang tersebut tidak hanya kita dan keluarga kita, tetapi mereka di luar sana juga yang membutuhkan barang. Semenjak pemerintah tentang kasus pertama COVID-19, menyebabkan pemerintah membuat tataan baru bagi dunia pendidikan. Pada bulan Maret mulai dilakukan studi at home, yang mana seluruh instansi pendidikan untuk merumahkan mahasiswa agar mereka belajar melalui daring. Dengan diperlakukannya kegiatan tersebut, maka dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Pada mulanya, para mahasiswa antusias untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Mengingat hal itu sama saja seperti hari libur yang berpanjangan. Berdasarkan pengalaman saya yang merupakan seorang mahasiswa, pemberlakuan pembelajaran daring terus mengalami pembaruan atau menambah priorisasi daring setiap harinya. Dengan adanya hal tersebut, tak sedikit dari mahasiswa yang mulai mengeluh dengan pemberlakuan pembelajaran daring ini. Menurut pertanyaan dari Nastiti 2020, lama kelamaan pembelajaran online dinilai kurang efektif. Pada dasarnya, para mahasiswa lebih memahami metode pembelajaran dengan tatap muka secara langsung karena penjelasan materi dengan tersebut dinilai lebih mudah dapat dimengerti. Selain itu, rasa sosialisasi antara mahasiswa dan dosen menjadi kurang. Ada berbagai macam dampak menimbulkan dari pandemi COVID-19, termasuk sektor ekonomi. Seperti yang terlihat belakangan ini, banyak dari bisnis tempat wisata, makanan, dan bahkan ekonomi industri penerbangan pun mengalami penurunan pendapat. Maka banyak dari usaha tersebut merugikan sehingga mereka terpaksa melakukan pemberhentian hubungan kerja atau malah gulung tikar. Seperti contoh bisnis makanan, dengan adanya pandemi ini menyebabkan masyarakat enggan untuk berpergian keluar rumah. Dengan demikian, bisnis makanan pun kehilangan para pelanggan setianya. Menurut Atomo, ada beberapa langkah agar bisnis kuliner dapat berjalan, yaitu dengan mengurangi biaya-biaya yang dirasa tidak perlu dan dinilai pemborosan, dan menyebabkan kurir antar makanan. Karena selama pandemi konsumen lebih sering berada di rumah daripada keluar rumah, sehingga pihak rumah makan memberikan fasilitas yang memadai. Setiap hal negatif pasti ada sisi positif di dalamnya, termasuk masa pandemi COVID-19. Bencana virus ini sangat berdampak pada kehidupan manusia secara global, maka tak sedikit juga kerugian yang dapat dari bencana ini, tetapi kita harus melihat dengan jelas bahwa ada beberapa hal positif yang dapat dirasakan secara langsung dari pandemi ini. Pertama, dengan wabahnya virus ini menyebabkan pemerintah membuat aturan agar masyarakat stay at home. Hal ini menyebabkan orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga meningkatkan waktu untuk bercengkram dengan keluarga. Kesimpulan saya, pandemi COVID-19 merupakan penyebaran virus yang meluas secara global ke penjuru dunia. Dalam waktu yang cepat, Indonesia mencatat kasus pertama pada awal bulan Maret 2020, kala itu salah satu warga Depok berinteraksi dengan warga Jepang di acara pesta dansa. Dengan adanya berita ini menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat. Semakin hari pasien mengidap positif corona tersebut bertambah hingga pemerintahan turun tangan untuk mengeluarkan peraturan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dari pernyataan pemerintah tersebut diantara seperti menerapkan pembelajaran e-learning, work from home, dan lain sebagainya. Pastinya kebijakan tersebut akan berdampak dari segi positif maupun negatif. Pada dasarnya, dampak yang dirasakan cenderung lebih negatif daripada positifnya. Tapi kita harus pintar-pintar mengatur tata kehidupan agar dampak negatif dari corona dapat disiasati. Sekian dari saya, terima kasih.